Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab. Ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadas samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ketiga ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya. Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, betul akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah kedua ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja, masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Siapa orang membaca bismillah 11 kali sebelum tidur, apa manfaatnya? Amin amin syaitan, selamat dari gangguan setan. Amin amin syarril insi wal jinni, selamat dari gangguan bangsa jin ataupun manusia. Di malam hari itu terkadang kita lengah, sehingga orang jin atau orang yang punya sihir atau yang lain dia akan ganggu. Ketika kita membaca bismillah 11 kali, maka kalau ada orang yang mau melakukan sihir kepada kita, maka akan mental kembali kepada orang itu. Jadi kalau mau nyihir orang, mikir-mikir, takut kembali ke dirinya sendiri. Yang ketiga, manfaatnya kalau dibaca 11 kali. Amin amin sarigah, selamat dari pencurian. Amin amin al-harik, dari kebakaran, selamat dari kebakaran. Yang kelima, amin amin mautil faj'ah, selamat dari mati mendadak. Kalau baca, rutin baca 11 kali sebelum tidur. Yang keenam, menolak daripada semua bala dan musibah, kalau dibaca sebelum tidur 11 kali. Jadi bismillah kalau dibaca 11 kali, manfaatnya ada 6 tadi. Sekarang kalau dibaca 41, baca bismillah 41, di mana bacanya? Ala udunil majnun au masru', di telinganya orang yang kesurupan atau orang gila. Kalau ada orang gila, wah ini ngaji mujarobat namanya ini. Tapi kalau nggak diijazahkan nggak anu ya, nggak kurang. Harus bacaan-bacaan kayak gini tuh lebih afdolnya pakai ijazah. Ada orang gila baca 41. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 41, atau orang kesurupan. tapi kalau baru baca sekali jangan langsung praktek, akhirnya ditempeleng itu orang gila. Kalau sudah istiqomah, baca sudah sebulan 2 bulan, efeknya nanti baru ada. Karena zikir itu ngefek sama kita kalau kita punya 2 hal. Az-zikir la yanfa illa ma'ad dawam, zikir tidak akan manfaat kepada kita kecuali kalau kita istiqomah. Wala tu'athir illa ma'al hudur, tidak akan membekas kecuali kalau kita dengan khusyuk bacanya. Ini syaratnya. Jadi 41 kali dibaca kalau ada orang gila, ada orang kesurupan. Afaqa min jununi wa sur'ih, maka orang gila, orang kesurupan bisa sadar. Kalau pemula jangan. Akhirnya tambah inti digigit kupingnya sama orang gila itu. Atau orang kesurupan, inti baca, akhirnya ini gak sembuh, yang lain kesurupan.
Yang ketiga, bismillah dibaca berapa? 51 kali. Baca bismillah 51 kali. Kapan? Indal hakim. Kalau kita didolimi orang, kemudian kita dihadapkan kepada hakim, maka kita baca bismillah berapa? 51 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kapan bacanya? Ketika kita berjalan, baca. Jangan di mukanya hakimnya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, ditapuin sama hakimnya nanti. Jadi bacanya itu ketika jalan, jangan sampai ada yang tahu, baca udah. Maka apa? Khasya'alahu. Hakim itu atau orang yang musuh kita, kalau ada orang benci sama kita, orang itu kasar sama kita, baca bismillah, nunduk, akan tunduk sama kita. Kalau baca bismillah 51 kali. Kalau dibaca 71, apa gunanya? Yaitu adalah untuk istisqa, minta hujan. Kalau kepingin datangkan hujan, nggak hujan-hujan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, diniatkan untuk istisqa, hasala muraduh, maka akan mendapatkan anunya yang diinginkan, hujan. Yang kelima, dibaca 100 kali. Dibaca kapan? Ala wajain, kalau ada orang yang sakit, au mashhur, atau orang yang kena sihir, dibaca 7 hari berturut-turut. Dibacakan, dipegang dahinya, dibaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? Azalallahu dzalikal wajah wasihir. Maka sakitnya dan sihirnya itu Allah akan lepaskan. Dibaca 7 hari ya. Yang keenam, dibaca berapa? 313. Baca bismillahirrahmanirrahim 313. Apa? Razaqahullah rizq min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Rezekinya itu mengalir dari segala sudut. Ada orang nyari rezeki di semua sudut nggak nemu, ini orang nggak dikejar-kejar rezeki dari segala sudut. Kenapa? Zikir. Makanya zikir ini sangat istimewa. Ya man tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man tuhallu bidzikri, wahai zat, wahai Allah, tuhallu bidzikri, akan terlepas semua mara bahaya musibah. Ya man tuhallu bidzikri uqadun nawaibi wasyada'id. Masalah musibah yang ada di dunia ini bisa terselesaikan dengan satu, nyebut nama Allah. Yang ketujuh, manfaatnya dibaca 2500. Apa manfaatnya? Hasolal futuh, diberikan oleh Allah futuh, pemahaman. Ini terutama santri. Al futuh, futuh itu adalah nur, cahaya di dalam hati, sehingga mudah memahami apa yang dibaca dan dicari. Selama 40 hari, arba'ina sobahan, habis subuh atau sebelum subuh, dibaca 2540 hari, maka Allah akan berikan futuh. Naam. Wah, ini bacaan bismillah juga idza sahatil ijazah, jika ijazah saya daripada guru-guru saya yang pernah mengijazahkan daripada wirid-wirid yang mereka miliki, dari Habib Umar dan para masyayikh yang ada di Hadramut, ajaznakum, saya ijazahkan kepada antum semua yang dengar, yang mengikuti, yang atau video ini siaran ulang atau potongan dari video ini, saya ijazahkan kepada kalian semua. Masya Allah, mudah-mudahan barakah insya Allah.